2 tahun terakhir Kota Bandung pemimpinnya dan juga para politisinya banyak ditangkap oleh KPK. Saya sedih, sangat sedih sebagai orang Bandung dan sebagai politisi juga. Saya istilahnya jeri dalam hati saya. Halo semuanya, balik lagi di podcast Ayo Talk di ayobandung.com. Sekarang ini udah ada tamu yang ditunggu ya, calon wali kota Bandung. Tapi sosoknya kayaknya udah gak asing lagi ya, karena udah malang melintang di radio dan TV nasional sejak 90-an. Kita di sini bakal kepoin ya, rencana apa aja sih yang sudah dipersiapkan beliau untuk Bandung 5 tahun ke depan. Selamat datang untuk papahnya Milea alias Kang Farhan. Terima kasih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Milea. Kamu kemana aja? Papa nyari-nyari. Milea udah gede aja tiba-tiba Milenya ini. udah berhijab ya. Yes. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, masih keliling Kota Bandung 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.500 RW dan 9.800-an RT. Udah keliling semua tuh? Belum lah. Wah, masih ada waktu kan ya? Itu sebabnya kita pakai tim canvassing. Oh iya. Tim canvassing ini turun sedikit demi sedikit. Memang sekarang didorong terus gitu ya. Distribusi tim canvassing memang tidak semudah yang kita kira untuk bisa menyentuh 10.000 RT ini. Tapi mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Nanti minggu depan saya akan mulai melakukan follow up kunjungan kedua dari canvassing. Jadi canvassing kunjungan pertama, kemudian dievaluasi titik mana saja yang perlu saya langsung datengin lah, gitu. Iya betul. Tapi ini ada yang unik nih, soalnya pakai bajunya, baju linmas. Baju hansip. Baju hansip ya. Apa sih filosofinya? Filosofinya. Jadi hansip ini kan memang sekarang sudah bertransformasi menjadi linmas. Hansip dulu itu dibentuk sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat sipil terhadap situasi keamanan di Indonesia yang masih belum stabil lah gitu. Nah, hansip lama-lama berubah ya kan menjadi pasukan UHA, Unggal Hajat Aya. Pasukan Unggal Hajat Aya ini menunjukkan bahwa hansip itu selalu menjaga semua hajat, mau hajat apa, dari mulai akekah, khitan, kawin, tahlilan selalu ada. Jadi artinya filosofinya adalah hansip ini harus sama seperti wali kota dan wakil wali kota. Selalu ada di setiap hajat hidup orang banyak. Udah gitu, hansip itu untuk jadi hansip cukup punya kawani dan punya semangat. Maka bisa jadi hansip. Sama jadi wali kota dan wakil wali kota juga harus punya keberanian dan harus punya semangat. Tahukah Anda bahwa untuk menjadi calon wali kota itu syarat formalnya hanya cukup lulus SMA. Sedangkan di tingkat pendidikan di Kota Bandung sudah 11,2 tahun. Jadi artinya sudah hampir lulus SMA. Jadi rata-rata secara pendidikan mah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting punya semangat dan punya kawani, keberanian. Gitu, okay. Ketiga terakhir, hansip itu adalah pekerjaan yang nggak punya jam kerja, nggak punya hak libur, nggak punya hak cuti. Seperti? Ya, seperti wali kota dan wakil wali kota. Tidak boleh punya libur, tidak boleh punya cuti gitu. Kecuali ya. Sakit dan beribadah. Banyak ya filosofinya. Tapi Kang Farhan ini awet muda ya. Padahal udah dari 9 berapa ya? 93. Saya lahir tahun 70, saya mulai bekerja di radio tahun 93, mulai siaran tahun 97. Wow. Jadi itu di Bandung ya? Itu di Bandung dan di Jakarta. Pertama kali di Bandung. Berhentinya tahun 2016. Tapi karena ini kebanyakan, mungkin banyak yang belum tahu ya kalau Kang Farhan itu sebenarnya di Bandung tuh udah dari kecil ya. Bahkan saya lahir di Bogor memang. Kemudian saya kelas 1 SD sudah di Bandung. Di SD Bina Budaya Gang Sereh yang ada di Jalan Cibadak, Astana Anyar dan Pagarsi. Bisa masuk dari 3 jalan itu. Kemudian pindah ke SMP Negeri 3 Bandung Jalan Dewi Sartika, Kebon Kalapa, pindah ke SMA Negeri 3 Bandung Jalan Belitung 8, masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Kemudian lulus, setelah lulus sambil menunggu lulus saya kerja di radio Karanglayung Citra Budaya Suara di Jalan Karanglayung Bandung, terus mulailah masuk ke dunia televisi dan dunia radio yang ada di kota Jakarta, Surabaya,
sedikit di Australia dan kemana-mana kali itu ke dia sesuai dengan cita-cita saya. Pada tahun 2016 akhirnya terpenuhilah saya bisa mendatangi seluruh pelosok Indonesia. Jadi cukup lama. Saya tuh punya cita-cita. Cita-cita saya adalah saya bisa menginjakan kaki saya di semua provinsi di Indonesia. Oh, sudah terwujud ya? Sudah terwujud kecuali satu. Apa tuh? Timor Timur. Aina Tosta Kabujang sudah menjadi negara lain. Oh iya, betul. Jadi nggak bisa gitu. Harus keluar negeri dulu. Tapi Kang Farhan ini juga ke politik tuh tahun 2016. Jadi 2015-2016 itu masa transisi saya dari seorang profesional bidang marketing, profesional bidang media, profesional radio host dan TV presenters menjadi seorang politisi. Saya belajarnya dari pertemanan banyak sekali dengan orang-orang hebat waktu itu, sampai akhirnya saya memutuskan untuk terjun langsung masuk ke politik. Tutor pertama saya adalah Juniko Bisuk Partahi Sihaan. Niko inilah yang ngajarin saya tentang masuk politik seperti apa. Bahkan selama 2 tahun, dari 2015 sampai 2017, saya tinggal di Bandung, itu di rumah aspirasinya dia. Belajar saya berpolitik. Asli gitu. Sampai akhirnya memberanikan diri, nih gimana caranya aku mulai belajar kontestasi. Yang paling dekat sih Niko bilang, kamu harus berani masuk mencalonkan diri sebagai nominasi atau bakal calon wali kota. Tahun 2017-2018. Oh, sudah ada visioner. Udah ke sana, nyoba tapi belum masuk partai. Okay. Dari situlah saya berkesimpulan, oh ternyata kalau memang ingin sukses di bidang perpolitikan di Indonesia dengan sistem yang sekarang harus masuk partai. Maka 2018 saya masuk Partai Nasional Demokrat. Dari Nasdem inilah kemudian saya jadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi calon wali kota Bandung bersama Kang Haji Erwin dari PKB. Tapi kan kayaknya ya keputusan untuk masuk kontestasi Bandung itu keputusan yang tepat. Soalnya kalau kita lihat dari survei ya, jadi ada beberapa lembaga survei yang bilang kayak Carta Politika, indikator politik itu bilang paslon Farhan Erwin itu unggul dibandingkan dengan pasangan calon 3 pasangan calon yang lain. Siapa itu? Ada dong. Lembaga-lembaga itu berani-beraninya bikin survei. Nah, sebenarnya gini, ayo Bandung juga pernah loh bikin polling buat followers IG, ternyata kan Farhan juga unggul gitu. Alhamdulillah. Gimana tuh? Udah saya optimis? sih bersyukur bahwa ternyata memang bisa dikatakan hasil survei ini merupakan hasil kerja keras Kang Erwin kampanye di tahun 2020 dan saya di tahun 2021. Kami berdua memang sebagai anggota dewan waktu itu, beliau DPRD Kota Bandung, saya DPR RI Dapil Bandung, itu sudah mengkampanyekan diri sebagai mau jadi maju sebagai calon wali kota. Sehingga kita bisa dikatakan udah punya start duluan dibanding dengan calon-calon yang lain. Bahkan pada bulan Mei tahun 2024 kami melakukan survei top of mind untuk calon wali kota. Yang nomor satunya masih Teh Atalia, nomor 2-nya Ridwan Kamil, nomor 3-nya Erwin Farhan. Gitu. Berarti dari awal udah dipasangkan. Walaupun masih kecil sekali waktu itu dibanding dengan yang lain. Jadi Teh Atalia 10%, Pak Ridwan Kamil 3%, Farhan Erwin itu sekitar 1%-an lah gitu. Tapi yang lain nggak muncul namanya. Sehingga ketika akhirnya Farhan dan Erwin itu berkoalisi, ya alhamdulillah top of mind-nya udah lebih duluan. Artinya start kita tuh nggak dari nol. Tapi dari 4 tahun yang lalu capek sih, tapi ya sudah lah. Namanya juga pengen sukses. Mana bisa nggak capek. Iya betul. Nah, pasangan Farhan dan Erwin ini kan mengusung Bandung Utama ya Kang? Semohon. Unggul. Yes. Orangnya mesti unggul, kotanya mesti unggul, semua yang ada di Bandung mesti unggul, termasuk ASN yang mesti unggul dibanding ASN kota lain. Ya, terbuka. Kota Bandung adalah kota yang terbuka kepada segala bentuk ide baru, teknologi, terbuka juga untuk wisatawan, karena kota Bandung itu harus hidup dari industri jasa. Terbuka terhadap investasi, terbuka terhadap berbagai macam bentuk startup bisnis maupun ide-ide bisnis lainnya. Silahkan, kota Bandung adalah kota yang terbuka untuk semua orang. Yang positif ya pastinya. Nah ini nanti saya ceritakan. Ada risiko ketika menjadi terbuka, ada yang negatifnya. Lalu amanah. Maka kita harus belajar bahwa dalam 5 tahun
2 tahun terakhir. Kota Bandung pemimpinnya dan juga para politisinya banyak ditangkap oleh KPK. Saya sedih, sangat sedih sebagai orang Bandung dan sebagai politisi juga. Saya istilahnya jeri dalam hati saya. Tetapi pada saat bersamaan ketika saya melihat ke belakang siapa para pendukung kami, 11 orang anggota DPRD dari Nasdem dan dari PKB itu, alhamdulillahnya tidak ada satupun anggota DPRD dari Partai Nasdem dan PKB pendukung kami berdua yang masuk ke dalam kelompok yang ditangkap oleh KPK itu. Nah, terlepas dari itu semua, artinya kita punya PR besar untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin Kota Bandung. Dengan rasa bahwa Kota Bandung selama ini autopilot, tapi Bandung masih bisa segini survive-nya, itu menunjukkan bahwa Bandung sebagai sebuah entitas masyarakat itu masih bisa bertahan, nggak rontok, nggak crumbling down, nggak kehilangan semangat. Tentu saja ini juga membantu para PJ Wali Kota, PJ Gubernur Jawa Barat, dan juga pemerintahan pusat masih bisa menangani dari tahun 2023 sampai hari ini. Cuman memang masalahnya adalah pertanyaannya bagaimana mengembalikan kepercayaan tersebut. Maka kita harus menjaga amanah dari rakyat dan amanah dari Tuhan. Betul. Oke, selanjutnya ada maju. Maju. Kota Bandung sebagai salah satu kota dengan jumlah perguruan tinggi terbaik di Indonesia terbanyak, dengan jumlah siswa terbanyak dan tingkat pendidikan di atas 11 tahun, jadi rata-rata hampir semuanya lulusan SMA, menunjukkan bahwa Kota Bandung punya modal kualitas sumber daya manusia yang baik. Artinya kita harus bisa maju. Maju berpikirnya, maju industrinya, maju perdagangannya, maju juga kebudayaannya, maju juga pemikiran-pemikiran progresif lainnya. Nah, ini yang ingin kita tunjukkan bahwa kita ingin menuju Kota Bandung yang maju. Oke, Gitu. terakhir nih ada agamis. Dalam keterbukaan, dalam semangat untuk maju, selalu ada risiko masuknya hal-hal yang negatif. Baik itu pergeseran nilai maupun teknologi-teknologi yang bisa membuat kita menjadi dalam tanda kutip terluka dalam hal nilai dan norma. Maka untuk mitigasi risiko tersebut diperlukanlah keyakinan yang teguh terhadap nilai-nilai yang agamis. Nilai-nilai agamis ini akan membuat kita tetap menginjak bumi. Kita tidak menjadi bangsa-bangsa yang lupa pada peradaban dan juga lupa kepada keilahian. Karena peradaban dan keilahianlah yang membuat kita menjadi seorang manusia. Tah gitu. Masya Allah ya. Tapi Kang, kita nggak bisa tutup mata ya kalau Bandung itu kompleks gitu. Ya. Jadi biasanya tuh kan Kota Bandung tuh suka diromantisasi ya. Yes. Tapi nggak seromantis itu ternyata. Hujan. Kita tuh Setelah hujan di Bandung, bawaannya pengennya senja dan romantis, padahal kenyataannya kayak banjir gitu di mana-mana. juga. Betul. Ya. Kadang kita tuh disebut juga Gotham City, begal. Betul. Terus jalanan Saya sangat marah gitu ya ketika hal itu terjadi gitu. Karena buat saya jangan samakan Bandung dengan Gotham City dong. Karena masalah sosial dan kejahatan di Kota Bandung tidak selesai oleh satu orang Batman. Ya. Jadi ada strategi apa, Kang? Satu, bekerja sama dengan Forkopimda, artinya memperkuat koalisi kerja antara pemerintah kota dengan kekuatan preventifnya bersama dengan polisi dan aparat hukum lainnya yang punya fungsi represifnya. Gitu loh. Ya. Jadi, saya sedang membayangkan bahwa Satpol PP level kecamatan didampingi para linmas level kelurahan dan RW akan patroli 24 jam di lingkungan, tapi nggak cuma mereka berdua, harus didampingi juga oleh seorang gober yang akan bebersih. Loh iya, karena apa? Karena sekalian tuh bebersih kampung. Harus jalan trotoar mesti dibersihin, jalan-jalan kampung mesti dibersihin dan berbagai macam. Mereka melakukan deteksi dini. Kemudian melaporkan ke siapa? Babinsa, TNI, dan Babin Kamtibmas polisi. Karena merekalah yang punya hak untuk melakukan tindakan lanjutannya kalau menemukan sesuatu yang mencurigakan. Betul. Makanya harus kerjasama di level kecamatan teh. Gitu. Itu
untuk menanganinya ya, segitu banyaknya superhero di Kota Bandung. Nah, kemudian memang kita sudah sangat mendengar dan sangat familiar dengan yang namanya Bandung Caang teh dengannya Bandung Caang Baranang. Maka nanti setiap kecamatan harus diberi sebuah target luminasi atau pencahayaan wilayah. Itu harus ada problem dengan 1 titik penerangan, 2 engineering titik penerangan. Ketika kita mau menerangi jalan misalnya, itu di bawah pohon, di atas pohon, di balik pohon, dari bawah pohon, atau kumaha. Itu perlu engineering itu. Nah, memang setiap wilayah engineeringnya berbeda, sehingga pengadaannya pun berbeda. Karena lampu dari bawah dengan lampu dari atas itu secara teknis spesifik beda. Ini akan agak sulit nanti karena dalam katalog pengadaan itu rata-rata memang harus bersifat umum, seragam. Nanti kita coba cari tahu. Masalahnya ada satu lagi, karena nggak aman, lampu yang sorot dari bawah teh sok gampang dicolong. Penyakit itu ya. Aduh, saya sampai mengelus dada gitu melihat selalu ada berita bahwa di jalan layang lampu laleugitan, gitu. Makanya patroli itu penting. Patroli itu penting. Apakah mereka bisa menghentikan? Tidak. Satpol PP, Linmas, dan Gober tidak bisa menghentikan, tapi bisa melakukan deteksi dini. Ketika mereka melihat deteksi dini, mereka kasih warning ke Babinsa sama Babin Kamtibmas. Itu penting. Kolaborasi, gitu ya. Oke. Itu 2 hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini karena waktunya ini Mepet-mepet. cepet. Jadi belum lama ini di X rame tuh katanya Bandung itu kota kreatif, tapi mau konser itu sulit. Kayaknya venue ya, maksudnya masalah venue. Silon Seven. Iya, seperti itu. Kalau saya sih sebetulnya pengen ngajak ngobrol sama Ionya Silon Seven. Yuk ngobrol yuk, kita cari tahu karena itu kasuistik. Kan dari Siliwangi mau pindah ke GBLA. Ya, betul. Dari GBLA akhirnya pindah ke Jalak Harupat. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, dari Siliwangi itu kapasitasnya kecil. Tiketnya udah oversubscribe. Maka mereka mau pindah. Akhirnya pihak pengelola Siliwangi teh mempertanyakan, kok nggak pernah ada kontak lagi ya sama kita gitu. Ini saya akan kasih sudut pandang pengelola stadion ya. Maka mereka datang ke GBLA gitu. Kenapa GBLA? Karena baru selesai renovasi dari PUPR. Dalam posisi dia baru selesai renovasi sama PUPR, maka tentu saja kepemilikan sementara dan izinnya harus ada di Menteri PUPR. Kenapa? Karena belum serah terima ke pemerintah Kota Bandung. Sehingga pemerintah Kota Bandung belum bisa melaksanakan atau eksekusi kontrak pengelolaan pemerintah Kota Bandung dengan PT Persib. Ya kan? Nah, mereka datang ke sana, maka PUPR ngasih izin nggak? Ngasih izin. Tapi Persib keberatan. Janganlah, nanti rusak gitu. Karena kan perjanjiannya kan sama PUPR bukan sama kita. Nanti kan ujungnya kita yang pakai, kata Persib begitu. Ketika ini menjadi gelombang negatif, maka akhirnya mereka pindah ke Jalak Harupat. Jalak Harupat statusnya sama, baru selesai renovasi sama PUPR. Karena dua-duanya adalah venue dari Piala Dunia. Maka dapat anggaran hampir 120 miliar per stadion itu. Dari PUPR, belum serah terima ke kabupaten. Enaknya Kabupaten Bandung belum menyerahkan pengelolaannya ke pihak ketiga. Jadi PUPR bisa dengan mudah memberikan izin tersebut. Pertanyaan saya gini, susahnya di mana? Ketika venue 1 nggak bisa, pindah ke venue 2, venue 2 bermasalah, bisa pindah ke venue 3. Masalah tuh. Kesal sih pindah-pindah, tapi batal nggak konsernya? Enggak. Masih lanjut. Berjalan nggak? Berjalan. Jadi ini adalah sebetulnya bentuk, saya yakin kesel aja nih si IO-nya. Saya yakin IO-nya nih IO gede. IO-nya kesel di pingpong, tapi kejadian kan konsernya bahwa ada biaya tambahan. Kalau di Bandung itu masalahnya jangan diajak berantem. Bandung itu diajak ngobrol. Di Bandung tidak ada ruang kompetisi. Di Bandung adanya ruang kolaborasi. Quote of the day. Yes. Oke, terakhir ya. Yes. Tolong dong yakinin warga Bandung kenapa harus milih Farhan dan Erwin.
Farhan dan Erwin itu adalah pasangan yang sudah punya pengalaman sangat banyak di dalam dunia politik. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk terekspos pada dunia politik level nasional, di mana pada saat berkampanyenya itu berhadapan langsung dengan masalah-masalah Kota Bandung. Demikian juga Kang Erwin. Jadi buat kami, masalah-masalah di Kota Bandung adalah masalah-masalah yang sangat familiar. Itu sebabnya kami sangat percaya diri dengan misi dan visi utama itu, unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pada saat bersamaan, kalau Anda lihat, basis massa Farhan dan basis massa Erwin adalah basis massa yang sangat berbeda karakternya. Ketika dua basis massa itu dipertemukan, maka kita mempertemukan dua basis massa di Kota Bandung yang akan menjadi satu kekuatan bersama. Karena dengan satu kekuatan bersama inilah, insya Allah kita akan bisa membangun Bandung bersama-sama. Dan yang ketiga, terakhir tentunya, ingat rule of three, 1, 2, 3, 1 pengalaman, 2 basis massa yang luas. Ketiga, kami berdua datang dari latar belakang politisi yang insya Allah bersih dan tidak pernah terkena kasus apapun. Kami memiliki jejak rekam yang kami jaga selama bertahun-tahun dengan reputasi yang tidak tersentuh oleh kasus apapun. Beberapa orang bilang, Dasyeta mah bodoh. Betul. Kami bodoh sekali dalam berkorupsi, tapi insya Allah kami bisa berbuat sesuatu untuk Kota Bandung. Memang iya nih ya. Jadi di momen pilkada kali ini tuh memang warga Bandung tuh kayaknya pengen banget punya wali kota yang amanah, yang jujur. Karena capek banget gak sih kan kalau misalnya apa-apa dikit-dikit ditangkap KPK gitu. Jadi mudah-mudahan ada jawaban ya. Amin. Untuk selanjutnya. Terima kasih Kang Farhan udah datang di podcast Ayo Talk di Ayo Bandung. Dan saya terima kasih sekali karena kopi buatan Pak Anton di sini enak sekali. Iya Allah, Pak Anton. Semuanya juga terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode Ayo Talk selanjutnya. Bye. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.